Kita lanjutkan kembali pemirsa dialog bersama dengan para narasumber terkait dengan buntut kasus penganiayaan AG ditahan. Saya kembali ke Mbak Lani dari Asisten Deputi Pelayanan Anak Kementerian PPPA. Tadi Mbak Lani masih sama pertanyaannya seperti kita sebelum jeda. Terkait dengan bagaimana kementerian menjaga agar proses ini tetap berjalan. Tidak keluar dari koridor substansi, tetap memperhatikan hak dan juga kewajiban anak yang berkonflik dengan hukum. Sambil kita tidak menafikan bahwa masih banyak kasus-kasus di luar sana, pelaku-pelaku atau anak-anak berkonflik dengan hukum yang masih berada dalam fenomena gunung es. Ya, jadi sesuai mandat undang-undang ya, kita kembali lagi sesuai mandat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 94 bahwa kami dimandatkan Kementerian PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait dan juga melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Jadi di dalam kasus ini tentunya kami harus memastikan apakah pendampingan ini bisa memenuhi hak anak. Sebenarnya tidak hanya AG ya, jadi di dalam kasus ini kan ada Ananda D gitu ya, kemudian AG dan kemudian kemungkinan ada tadi sudah disebutkan kemungkinan akan ada saksi anak lainnya begitu. Nah tentunya pendampingan ini kepada seluruh anak yang terlibat di dalam kasus ini gitu ya. Jadi apakah dia bisa mendapatkan haknya untuk memperoleh bantuan hukum, layanan psikologis, dan hak yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang kami perlu pastikan juga dari Kementerian PPPA agar karena ini exposure medianya seperti yang tadi Mbak Fani sampaikan terhadap kasus ini sedemikian maraknya begitu ya. Jadi tentunya harus ada beberapa hal yang kita pastikan agar hak anak itu terpenuhi. Yang pertama mungkin adalah merahasiakan identitas anak yang terlibat di dalam proses hukum ya. Jadi banyak sekali mungkin media atau mungkin publik informasi publik yang disampaikan masih menyebutkan anak dengan nama lengkap begitu ya. Nah ini juga harus tentunya kita hormati peraturan atau wajahnya tidak di-blur begitu Mbak Lani ya. Betul, jadi harus dengan inisial tentunya. Kemudian bagaimana hak pendidikan anak-anak ini bisa terpenuhi gitu ya. Dalam hal ini mungkin AG apakah saat ini bagaimana hak pendidikannya, kemudian kesehatannya Ananda D gitu ya, bagaimana kemarin kita juga sudah ngobrol dengan Bang Hamzah bagaimana nanti setelah Ananda D insya Allah mudah-mudahan kita doakan bersama pulih kembali seperti sedia kala gitu ya Bang Hamzah dan teman-teman semua. Kita tentunya berharap agar terapi atau proses pemulihan Ananda D itu cepat gitu ya, berlangsung dengan cepat gitu ya, sehingga bisa beraktivitas kembali gitu. Nah kemudian bagaimana juga pemberian advokasi sosial kepada anak-anak kita ini yang terlibat di dalam kasus ini, bahkan juga pendampingan itu harus kita pastikan apakah ada pihak keluarga, orang tua, wali atau orang yang dipercaya anak gitu ya. Maka dari itu sebenarnya kami masih terus berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait permohonan Polda Metro Jaya untuk mendampingi anak-anak yang terlibat di dalam khususnya kasus ini gitu. Jadi dan ini sebenarnya pendampingan ini tentunya lebih kepada bagaimana agar anak-anak memperoleh hak-haknya ya, berbeda dengan pendampingan-pendampingan yang lembaga-lembaga lain yang sudah lakukan sesuai dengan tusinya masing-masing. Seperti misalnya di LPKS sudah ada pekerja sosial begitu ya, kemudian kita punya TK Bapas yang mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum juga gitu. Kami hanya memastikan agar hak anak tidak terlanggar gitu ya di dalam proses hukum yang sedang berjalan. Mbak Lani, pendampingan tersebut apakah, mohon maaf saya potong, pendampingan tersebut apakah juga dengan orang tua begitu? Sebagai kalau misalnya saya tanya kemarin sempat dengan Ketua KPAI, orang tua bicara mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, ini juga menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab. Betul, betul. Jadi termasuk jadi keluarga itu menjadi salah satu pengukuran atau assessment gitu ya. Kita bicara kalau di dalam sebuah kasus itu ada manajemen kasus gitu ya, ada assessment yang harus dilakukan. Jadi tentunya assessmentnya harus menyeluruh gitu ya, tidak hanya terhadap anak tapi keluarga sebagai unit terkecil dari anak itu tumbuh kembangnya, kemudian juga lingkungan sekitar. Jadi ini tentunya sebenarnya nanti
Lapas akan berkoordinasi juga dengan pihak penyidik tentunya untuk membuat penelitian masyarakat terkait dengan AG ya, kalau misalnya anak yang berkonflik dengan hukum gitu ya. Tapi itu sudah kewenangan dari penyidik, kami serahkan sepenuhnya kewenangan tersebut. Namun untuk ananda-ananda yang lain, misalnya Ananda D, tentu asesmen yang dilakukan tentu harus melibatkan lingkungan-lingkungan termasuk lingkungan keluarga. Baik, Begitu. baik Mbak Lani. Nah untuk Bang Mangatta dan juga Bang Hamzah mungkin terakhir, saya ke Bang Mangatta terlebih dahulu singkat saja. Mungkin langkah hukum selanjutnya dari pihak kuasa hukum AG, barang atau alat-alat bukti seperti apa yang sudah disiapkan? Ya, karena sistem persidangan dan peradilan di pidana anak ini sangat cepat, jadi kami akan benar-benar kerja 2 kali lipat untuk memastikan semuanya berjalan dengan cepat untuk memenuhi hak hak anak. Dan terakhir di forum ini kami mendoakan terus Ananda David agar dapat segera pulih, dan kami mewakili keluarga mohon maaf walaupun belum sempat datang ke sana, tapi kami akan terus mengusahakan koordinasi sama Bang Hamzah akhirnya hari ini untuk bisa berkunjung ke sana, Bang. Izin. Baik, dari Bang Hamzah sendiri, apakah menerima nanti kunjungan dari pihak AG dan juga tentunya tuntutan seperti apa yang diharapkan oleh keluarga dalam kasus ini? LBH GP Ansor kan di kasus ini mendampingi keluarga dan Ananda David agar perkara ini berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan kita akan terus mengawal supaya pasal-pasal yang disangkakan dalam proses penyidikan ini tetap didakwakan oleh jaksa di muka sidang sampai para pelaku mendapatkan vonis hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dan diuji di persidangan nanti. Nanti kalau misalnya AG datang untuk menjenguk? Untuk keluarga AG keluarga datang AG untuk maksudnya? menjenguk Ananda David, itu kewenangan dari keluarga Ananda David sendiri. Kalau Baik. kita kan di sini sebagai kuasa hukum, dan lebih baik nantilah untuk permasalahan seperti itu. Karena jika melihat kondisi Ananda David yang sampai hari ke-16 ini masih belum sadar, belum kondusif lah Baik. untuk melakukan hal Baik. seperti itu. Prioritas utama adalah kesembuhan David Benar. terlebih dahulu seperti Benar. itu. Amin, amin. Baik, saya masih ingin gali lebih dalam sebenarnya pemirsa, tetapi karena durasi sudah habis, kita sudah harus terpaksa sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Saya akan mengucapkan terima kasih sebelumnya untuk Mbak Lani atas waktunya hadir secara atau via Zoom dalam MNC News Prime malam hari ini. Kemudian Bang Mangatta dan juga Bang Hamzah telah hadir bersama kami di studio malam hari ini. Sehat-sehat selalu Mbak Lani, Bang Mangatta dan juga Bang Hamzah. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa, selamat malam. Salam dulu saja kalau gitu. Semuanya. Terima kasih. Malam, Mbak. Malam, Mbak Lani. Sampai ketemu lagi. Mari, Mbak Lani. Sampai ketemu lagi. Ya, mari, Mbak Lani. Siap. Ya, baik pemirsa, 2 terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Surabaya. Tetaplah bersama kami, MNC News Prime segera kembali.